Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Akbar, NPM 2040303034. Prodi atau jurusan Teknik Elektro, Fakultas Teknik Universitas Borneo Tarakan. Nah, di sini saya akan membacakan sedikit atau membawakan materi mengenai transistor BJT. Di sini ada 3, yaitu DC biasing analysis, kolektor feedback bias, dan yang ketiga voltage divider bias. Nah, langsung saja kita masuk ke transistor. Itu adalah sebuah komponen elektronika yang digunakan untuk penguat, sebagai sirkuit pemutus, sebagai penyambung, sebagai stabilitas tegangan, modulasi sinyal, dan lain-lain. Adapun fungsi transistor juga sebagai keran listrik yang dimana berdasarkan tegangan inputnya memungkinkan pengalihan listrik yang akurat yang berasal dari sumber listrik. Nah, bisa dilihat gambarnya. Nah, transistor seperti gambar pada gambar sebelumnya dapat juga disebut dengan transistor bipolar atau transistor BJT, bipolar junction transistor. Nah, transistor bipolar adalah inovasi yang menggantikan transistor tabung. Selain dimensi transistor bipolar yang relatif lebih kecil, disipasi dayanya juga lebih kecil sehingga dapat bekerja pada suhu yang dingin atau yang lebih dingin. Nah, dalam beberapa aplikasi, transistor tabung masih digunakan terutama pada aplikasi audio untuk mendapatkan kualitas suara yang lebih baik. Namun, konsumsi dayanya sangat besar. Nah, karena itu untuk dapat melepas elektron, teknik yang digunakan adalah pemasangan filmen seperti pada lampu pijar. Nah, untuk transistor biasing sendiri, ini adalah sebuah rangkaiannya. Suatu rangkaian bias emitter menggunakan tegangan supply positif dan negatif, seperti terlihat pada gambar. Pada rangkaian ini, tegangan power supply atau tegangan pada baterai VEE forward bias terhadap junction base emitter dengan menerapkan hukum Kirchhoff tegangan di sekeliling rangkaian base emitter yang kemudian dilengkapi simbolnya kembali untuk keperluasan analisis, memberikan persamaan sebagai berikut. VEE dikurang IB dikali RB dikurang VBE dikurang IE dikali RE sama dengan 0. Penyelesaian untuk VEE didapat. VEE sama dengan IB dikali RB ditambah IE dikali RE ditambah VBE. Karena IC
sama dengan IE dan IC sama dengan beta dikali IB. Maka IB sama dengan IE per beta. Substitusi IB didapat IE per beta dikali RB ditambah IE dikali RE ditambah VBE sama dengan VEE. Dengan mengambil faktor, IE didapat IE dikali RS per beta ditambah RE ditambah VBE sama dengan VEE. Dengan mentranspos VEE dan penyelesaian untuk IE didapat IE sama dengan VEE dikurang VBE per RE ditambah RS per beta. Karena IC sama dengan IE, maka IC sama dengan VEE dikurang VBE per RE ditambah RS per beta. Tegangan emitter dengan referensi ground adalah VE sama dengan negatif VEE ditambah IE dikali RE. Untuk tegangan base dengan referensi ground adalah VE sama dengan VE ditambah VB sama dengan VE ditambah VBE. Nah, tegangan kolektor dengan referensi ground adalah VC sama dengan VCC dikurang IC dikali RC. Nah, pengurangan VE terhadap VC dan tegangan menggunakan pendekatan IC sama dengan IE didapat VCE sama dengan VCC dikurang IC dikali RC dikurang negatif VEE ditambah IE dikali RE. VCE sama dengan VCC ditambah VEE dikurang IC dikali RC ditambah RE. Rangkaian bias emitter transistor NPN. Nah, untuk gambar A dan gambar B-nya bisa dilihat. Persamaan 8:1 untuk IE memperlihatkan bahwa rangkaian bias emitter bergantung pada VBE dan beta, di mana kedua besaran tersebut nilainya berubah apabila terjadi sebuah perubahan temperatur atau arusnya. Apabila RE lebih besar dari RB per B beta, maka persamaan 8 menjadi IE sama dengan buka kurung VEE dikurang VBE tutup kurung per RE. Kondisi ini membuat IE independen terhadap beta. Nah, modifikasi berikutnya dapat dibuat jika VEE lebih besar dari VBE, sehingga persamaan untuk IE menjadi VEE IE sama dengan RE. Nah, kondisi ini membuat IE independen terhadap VBE. Apabila IE independen terhadap beta dan VBE, maka titik Q tidak terpengaruh oleh variasi nilai parameter-parameter tersebut, sehingga bias emitter dapat memberikan
kestabilan titik Q sesuai dengan yang diharapkan. Nah, untuk kolektor feedback bias, atau bias umpan balik, transistor merupakan teknik pemberian bias basis atau suatu rangkaian penguat transistor yang menggunakan resistor sebagai komponen pemberi bias basis sekaligus sebagai jaringan umpan balik atau feedback. Rangkaian penguat transistor satu tingkat. Tujuan penggunaan feedback atau umpan balik bias pada rangkaian penguat transistor satu tingkat adalah untuk memperbaiki stabilitas titik kerja transistor pada perubahan faktor penguatan transistor beta. Rangkaian bias umpan balik atau feedback bias pada penguat transistor satu tingkat dapat dilihat pada rangkaian berikut. Nah, rangkaian bias umpan balik feedback atau feedback transistor. Nah, bisa dilihat rangkaiannya atau gambarnya. Pada rangkaian transistor dengan bias umpan balik atau feedback di atas atau pada gambar sebelumnya atau slide sebelumnya, untuk mengetahui nilai arus basis atau IB, perlu diterapkan hukum Kirchhoff tegangan atau KVL pada loop input basis emitor sebagai berikut. VCC sama dengan buka kurung IC aksen dikali RC tutup kurung ditambah buka kurung IB dikali RB tutup kurung ditambah VBE ditambah buka kurung IE dikali RE tutup kurung. Nah, dalam rangkaian penguat resistor dengan bias umpan balik, arus yang mengalir pada RC bukanlah IC, melainkan IC aksen, di mana IC aksen sama dengan IC sama dengan IB, karena nilai dari IB adalah sangat kecil dibandingkan dengan IC. Maka, secara pendekatan nilai IC sama dengan IC aksen sama dengan IC, sehingga IC aksen sama dengan IC sama dengan IE, di mana IC atau IC adalah beta dikali IB sehingga diperoleh persamaan sebagai berikut. Nah, VCC sama dengan buka kurung beta dikali IB dikali RC tutup kurung ditambah buka kurung IB dikali RB tutup kurung ditambah VBE ditambah buka kurung beta dikali IB dikali RE tutup kurung, sehingga diperoleh IB sama dengan VCC dikurang VBE per RB ditambah beta dikali RC ditambah RE. Sehingga arus kolektor pada rangkaian penguat transistor satu tingkat dengan bias basis umpan balik, nilai arus kolektor pada titik kerja transistor
buka kurung ICQ, tutup kurung, dapat diperoleh dengan mengalihkan IB dengan beta, yaitu ICQ sama dengan beta dikali IB. Nah, kemudian nilai VCE dapat ditentukan dengan menerapkan hukum Kirchhoff tegangan KVL pada jaringan loop output atau kolektor emitor sebagai berikut. VCC sama dengan buka kurung IC aksen dikali RC, tutup kurung, ditambah VCE ditambah buka kurung IE dikali RE, tutup kurung. Dengan asumsi IC sama dengan IC aksen sama dengan IC dan IE sama dengan IC, maka VCC sama dengan buka kurung IC dikali RC ditambah VCE ditambah buka kurung IC dikali RE, tutup kurung. Sehingga kita peroleh VCE pada titik kerja VCEQ sebagai berikut. VCE sama dengan VCC dikurang IC dalam kurung atau dikali RC ditambah RE. Konsep stabilitas titik kerja dari perubahan faktor penguat transistor beta pada rangkaian penguat tingkat pada penguat transistor satu tingkat dengan rangkaian bias umpan balik jauh lebih baik dari pemberian bias secara tetap atau fixed bias. Untuk pembagi tegangan atau voltage divider bias, nah, rangkaian pembagi tegangan biasnya digunakan untuk membuat suatu tegangan referensi dari sumber tegangan yang lebih besar. Titik tegangan referensi pada sensor untuk memberikan bias pada rangkaian penguat atau untuk memberi bias pada komponen aktif. Rangkaian pembagi tegangan pada dasarnya dapat dibuat dengan dua buah resistor. Contoh rangkaian dasar pembagi tegangan dengan output VO dari tegangan sumber VI menggunakan resistor pembagi tegangan R1 dan R2 seperti pada gambar berikut. Nah, bisa dilihat gambarnya atau rangkaian dasar pembagi tegangan. Dari rangkaian pembagi tegangan di atas atau slide sebelumnya, dapat dirumuskan tegangan output VO harus mengalir pada R1 dan R2 sehingga nilai tegangan sumber VI adalah penjumlahan Vs atau sumbernya dan V0 atau tegangan outputnya, sehingga dapat dirumuskan sebagai berikut. Vi sama dengan Vs ditambah Vo sama dengan I dikali R1 ditambah I dikali R2. Nah, nampak bahwa tegangan masukan terbagi menjadi dua bagian, yaitu O, S, V masing-masing sebanding dengan harga resistor yang dikenai tegangan
tersebut, sehingga besar VO atau tegangan outputnya dapat dirumuskan sebagai berikut. VO sama dengan VI dikali R2 per R1 ditambah R2. Rangkaian pembagi tegangan terbebani. Ini rangkaian pembagi tegangan yang terbebani. Bisa dilihat gambar rangkaiannya. Gambar rangkaian pembagi tegangan di atas memperlihatkan suatu pembagi tegangan dengan beban terpasang pada terminal keluarannya. Mengambil arus IO atau arus yang keluar dan penurunan tegangan sebesar VO tidak akan mencoba menemukan hubungan antara IO dan VO. Jika arus yang mengalir melalui R1 sebesar I atau arus seperti yang ditunjukkan pada gambar sebelumnya, maka arus yang mengalir yang melewati R2 adalah sebesar I dikurang I0 atau I arus outputnya atau arus yang keluar. Nah, dapat dirumuskan V0 sama dengan VI dikali R2 per R1 dikurang I0 R1 dikali R2 per R1 ditambah R2. Nah, V0 sama dengan VO sama dengan VO per C dikurang I0 atau IO dikali RP, di mana V0 per C adalah besaran tegangan VO tanpa adanya beban, yaitu saat IO sama dengan 0 atau pada saat arus outputnya atau keluarannya sama dengan 0. Dan harga ini disebut sebagai tegangan keluaran saat rangkaian terbuka atau open circuit maupun open circuit output voltage sebesar VO per C sama dengan VI dikali atau V arus dikali R2 per R1 ditambah R2 dengan RP sama dengan R1 dikali R2 per R1 ditambah R2. Nah, RP disebut sebagai resistansi sumber, di mana harganya sama dengan resistansi R1 dan R2 yang dihubungkan secara paralel. Harga VO per C atau RP tergantung pada sifat dari bebannya, sehingga efek VO akibat besarnya beban dapat dengan mudah dihitung dengan menggunakan penyederhanaan rangkaian seperti terlihat pada gambar berikut. Nah, dengan rangkaian yang disederhanakan seperti gambar di atas, maka dapat dengan mudah ditentukan tegangan output atau V0-nya, VO. Dengan beban adalah RL, maka besarnya tegangan output atau VO adalah VO sama dengan VO per C dikali RL per RL ditambah RP. Rangkaian pembagi tegangan atau voltage divider merupakan dasar untuk memahami rangkaian DC atau rangkaian elektronika yang lebih kompleks.
Nah, sekian yang dapat saya sampaikan untuk materi ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.